sama Mbak Puput ini kenal sendiri atau dijodohkan oleh keluarga? Kenal sendiri ya. Berarti jodoh ini, nikah ini usaha sendiri. Usaha sendiri. Pak, Bu, kayaknya yang namanya nikah itu bisa diikhtiarkan. Kayaknya yang namanya nikah itu bisa usaha sendiri. Aku nak milih itu yang jadi istri aku. Yang perempuan aku nak milih menerima yang itu, kalau bukan yang itu ndak aku terima. Kayaknya bisa seperti itu. Kayaknya bisa. Tapi hakikatnya yang namanya jodoh itu bukan kita yang menentukan, tapi Allah Subhanahu wa Ta'ala yang mempersatukan. Kayaknya ini ikhtiarnya Mas Dede sama Mbak Puput PDKT itu lama, itu bertahun-tahun kenal, kayaknya usaha sendiri. Tapi begitu kemarin sudah qabiltu nikahaha wa tazwijaha bimahrin madhkur halan, maka itu berarti pilihan Allah, bukan pilihan Mas Dede, bukan pilihan Mbak Puput. Karena kalau Allah tidak milihkan Pak Bu, mau sepanjang apapun, mau selama apapun kita ikhtiar, gak akan pernah jadi istri kita, gak akan pernah jadi suami kita. Ada yang menggagalkan. Kadang kita dua mempelai, dua orang ini sudah senang, orang tuanya tidak setuju, gagal. Kadang orang tuanya setuju, mbahnya tidak setuju, gagal. Kadang orang tuanya, mbahnya setuju, budenya, pakdenya tidak setuju, gagal. Pakdenya, budenya, mbahnya, orang tuanya setuju, tetangganya tidak setuju, gagal. Ya kadang tetangga itu melo-melo Bu. Iya, tetangga melo-melo. Kadang ditanya, itu Mas Dede orangnya cak mana? Tetangga karena tidak setuju, jangan, dia tiap malam main gaplek terus. Belum, karena tetangganya tidak mau, nggak setuju. Wong tuanya setuju, mbahnya setuju, budenya setuju, pakdenya setuju, tetangganya tidak setuju, gagal. Karena memang tidak Allah yang menyatukan. Tapi kalau sudah Allah yang menyatukan, tetangganya tidak setuju, siapapun tidak setuju, maka tetap terjadilah dinamakan dengan mitsaqon ghalidha, ikatan yang begitu kuat, janji antara manusia dan Allah, yaitu akad pernikahan kemarin. Tanggal berapa kemarin Mas? Tanggal 3 November. Jam berapa? 11. Iya, saya mau tahu aja. Bapak Ibu rahimakumullah. Kemudian Pak Bu, saya mau tanya dulu, boleh Pak enggak Pak? Boleh enggak Bu? Sebenarnya yang butuh nasihat itu yang baru nikah atau yang sudah lama nikah Bu? Yang baru. Jawab yang baru. Coba saya tanya lagi, yang sering diem-dieman itu yang baru nikah atau yang sudah lama nikah? Yang sering marah-marahan itu yang baru nikah apa yang sudah lama nikah? Yang suka banting piring perabotan itu yang baru nikah atau yang sudah lama nikah? Jadi sebenarnya yang butuh nasihat itu yang sudah lama nikah atau yang baru nikah? Kalau yang baru nikah ini tidak mungkin berantem. Orang dari tadi cubit-cubitan terus di atas panggung, dari tadi mesem bahagia. Jadi sebenarnya nasihat nikah itu untuk siapa lah? Yang kalau baru nikah ini jangan usah dinasihati, mesti bahagia, mesti seneng, gak mungkin berantem karena baru nikah. Tapi jadi bekal nanti kalau sudah lama nikah. Yang pertama, qanaah, diterima itu semua yang ada di dalam diri pasangan kita. Kemudian bekal untuk Mas Dede, ma akraman nisa ila karim. Kalau ingin jadi suami yang mulia, maka wajib bisa memuliakan istri. Bapak-bapak, di dalam Islam ma akrama karim, ma akraman nisa ila karim, hanya suami yang mulia yang bisa memuliakan istrinya. Kalau ada suami tidak bisa memuliakan istrinya, berarti dihinakan di hadapan Allah, oleh Allah Subhanahu wa Ta'ala. Ma akraman nisa ila karim. Kalau pengen jadi suami yang mulia, maka muliakan istri kita masing-masing. Bagaimana cara memuliakan istri? Gampang Pak,
turuti wae, turuti saja apa kemauan istri. Mas Dede, mau pegang-pegang, nanti dulu sabar. Mas Dede, muliakan istri, bikin istri bahagia, gampang. Apapun yang dipinginin sama Mbak Puput, penuhi, bahagia. Pengen beli sandal baru, beliin. Pengen beli baju baru, belikan. Pengen punya emas 3 kg, belikan. Pokoknya apapun yang diinginkan istri, penuhi, membahagiakan istri. Nah, ini setujunya ibu-ibu ini yang ini. Kalau pengen jadi laki-laki yang mulia, suami yang mulia, muliakan istri. Panggil istri dengan panggilan kasih sayang. Itu yang diajarkan di dalam syariat Islam. Sekarang Mas Dedek manggil Mbak Puput itu panggilannya apa? Mak, isin ini. Panggilannya apa Mas Dedek? Adik. Ganti. Kuno itu zamannya Pak Purwoko itu adik. Ganti. Masa suka zaman sekarang adik, ganti yang romantis. Iya. Iya, kayak Ustadz Kupli ini loh, walaupun sudah lama nikah, panggil istrinya itu bebek. Ini lah itu diajarkan oleh kanjeng Nabi. Kanjeng Nabi itu memanggil istrinya Siti Aisyah dengan panggilan Humairah, wanita yang cantik jelita, pipinya putih kemerah-merahan, panggilan kasih sayang. Itu dipanggil istri itu, wanita itu paling tidak tahan dengan godaan yang didengar melalui telinganya. Maka panggillah istri dengan panggilan yang mesra, dengan panggilan kasih sayang. Ya tetap panggil sayang, panggil bebek. Gak itu dikit jadi bebek itu. Walaupun nanti sudah gemuk, jangan panggil brot, sini brot bikin kopi. Jangan dipanggil brot. Oh malah dipanggil brot itu gimana? Panggil dengan panggilan kasih sayang, itu menyejukkan hati istri. Capeknya luar biasa ngurusin rumah, kalau dipanggil dengan panggilan kasih sayang hilang itu capeknya. Apalagi kalau ada tambahan yang merah-merah, tambah hilang itu capeknya. Maka Mas Dede dan Mbak Puput itu bekal untuk Mas Dede bisa mungkin muliakan istri. Lah kalau Mbak Puput itu dalilnya sebagai bekal berumah tangga, aqlul mar'ati fi jamaliha. Secerdas-cerdasnya perempuan, sepinter-pinternya perempuan adalah yang bisa menjaga penampilannya tetap cantik di hadapan suami sendiri. Itu kata Sayyidina Ali bin Abi Thalib, aqlul mar'ati fi jamaliha. Secerdas-cerdasnya ibu-ibu sebagai seorang istri adalah seorang istri yang bisa tetap berpenampilan cantik di hadapan suaminya dewek. Itu paling cerdas. Itu makanya saya itu berprasangka baik sama ibu-ibu yang hadir di sini. Saya tuh husnudon, mesti ibu-ibu di rumah juga dandan cantik seperti ini di hadapan suami ya Bu ya. Ya Bu. Iya, masya Allah ini kelihatan. Kalau di rumah cuman lagi sama suami mesti pakai pakaian yang paling bagus kayak gini Bu ya. Nah iya. Ya tidak. Itu kata Sayyidina Ali bin Abi Thalib, aqlul mar'ati fi jamaliha. Secerdas-cerdasnya wanita itu adalah wanita yang paling bisa menjaga penampilannya di hadapan suami, agar suami ibu-ibu itu tidak tergoda dengan pandangan di luar sana. Sebisa mungkin jaga penampilan, itulah secerdas-cerdasnya wanita. Ibu itu buahnya jangan dihabisin, saya belum. Bapak Ibu rahimakumullah. Maka itu Mas Dede dan Mbak Puput. Yang pertama tadi apa? Qanaah. Yang kedua lupa ya. Nah, saya tahu nih Mas Dede itu sudah tidak konsen di sini Pak. Pengen cepat-cepat selesai, pengen cepat-cepat petang ini harinya. Makanya lupa. Yang pertama qanaah, yang kedua muliakan istri, yang ketiga istri sebagai bekal,
juga wajib bisa menjaga penampilan di hadapan suami. Yang terakhir, lihat betapa banyak yang hadir. Ada berapa orang yang Mas Dede kenal di sini? Sedikit apa banyak? Banyak, lebih banyakkan mana yang dikenal apa tidak dikenal? Tidak dikenal. Itulah bukti orang yang datang ke sini itu terkadang tidak kita kenal. Mereka datang ke sini kenapa? Karena tahu kenal dengan orang tua kita. Bukan kenal dengan pengantinnya, bukan kenal dengan kedua mempelainya, tapi kenal dengan orang tua kita. Maka jangan sampai ketika kita menikah meninggalkan kedua orang tua. Yang tadinya sebelum nikah orang tua mengatakan, ya Allah, anak gadis aku nak diambil oleh anak bujang Prabu Muli, hilanglah anak gadis aku. Jangan sampai kemudian ada keluarga, ada orang tua menganggap anak gadisnya hilang. Sebisa mungkin, alhamdulillah Ustadz, yang kemarin saya anggap, saya kira anak gadis aku bakalan hilang, diambil oleh anak bujang di Prabu Muli, tapi nampaknya saya salah. Ternyata Allah berikan lebih, bukannya hilang, malah ditambah lagi anak lanang. Sebisa mungkin juga seperti itu. Yang tadinya Pak Mukrim, ya Allah ini anak bujang aku, nanti takut sayangnya lebih besar ke istrinya daripada ke orang tuanya. Karena istrinya cantik, karena istrinya sangat disayang, takutnya orang tua nanti ditelantarkan kalau sudah sepuh. Itu dipangkas. Jangan sampai ada orang tua merasa ditinggal oleh anak-anaknya gara-gara menikah. Sebisa mungkin ketika sudah menikah, orang tua kita justru mengatakan, alhamdulillah, yang tadinya aku punya anak satu lanang, sekarang ditambah oleh Allah jadi dua, juga punya anak wedok. Lah itu, ini bukti bahwasanya yang datang ini bukan karena kita, tapi karena kedua orang tua kita. Maka setelah nikah jangan pernah tinggalkan kedua orang tua kita. Kalau kata Pak Casmo tadi, kalau kata ada timbang, ditanya Pak, abot endi anak lanang karo mantune, sami mawon padha wae. Itu artinya disitulah. Artinya jangan sampai kemudian kita membedakan mana menantu, mana anak kandung, mana mertua, mana orang tua kandung kita. Dan saat kita menikah dengan anaknya, mertua kita hukumnya sama dengan orang tua kandung kita. Itulah adat yang luar biasa. Bukan hanya sebatas adat, tapi itu menunjukkan syariat yang menjadi kulturasi, disatukannya dengan budaya sesuai dengan ajaran Kanjeng Nabi, bahwasanya tidak ada bedanya antara menantu dan anak kandung, tidak ada bedanya antara mertua